Saya mau beritahu anak Tuhan tidak boleh khawatir, saudara. Kita bisa khawatir, tapi kita tidak boleh khawatir. Kenapa? Tahukah saudara dosa kekhawatiran, saudara? Atau dengan kata lain, saudara tahu enggak, khawatir itu dosa, saudara. Mungkin selama ini saudara tidak berpikir, wah Pak, manusiawi kan? Manusia mana yang tidak khawatir? Semua bisa khawatir, tetapi karena Tuhan tidak boleh khawatir. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Kita tidak boleh khawatir, sekalipun kita bisa khawatir. Oke, baik, puji Tuhan. Hari ini saya dipercayakan oleh gembala sidang, saudara. Sekali lagi, satu hal yang paling berat ya, suruh berdiri begini nih, saudara. Ya, Pak Jib sudah bilang, mari sudah Bapak Ongko, mari sudah Bapak Ongko. Aduh, beta pulutut lama so, betul. Puji Tuhan. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Luar biasa, amin. Hari ini saya ingin berbicara tentang khawatir. Bicara tentang khawatir. Pertanyaan saya, saudara, adakah di antara kita yang tidak pernah khawatir? Yang tidak pernah khawatir? Semua khawatir? Atau sekarang ada yang sementara khawatir? Angkat tangan. Ada khawatir. Pertanyaan saya sederhana, saudara. Tahu kok saudara khawatir itu apa sih? Saudara tahu khawatir itu apa? Ada yang tahu definisi khawatir? Perasaan tidak tenang, saudara. Saudara, saya mau beritahu. Sebelum kita bicara tentang jauh tentang khawatir, minimal kita harus tahu definisi khawatir itu apa, saudara. Khawatir ialah perasaan takut, perasaan cemas untuk hal-hal yang belum tentu terjadi. Itu khawatir. Perasaan cemas, perasaan takut akan hari depan, akan makan, minum, pakai, padahal hal itu belum tentu terjadi loh. Masalah yang besok, bulan depan, minggu depan, kita pikir hari ini. Itu yang namanya khawatir, saudara. Jadi khawatir ialah perasaan takut, perasaan cemas, memikirkan hal-hal ke depan yang belum tentu terjadi, saudara. Itu khawatir, saudara. Pertanyaan saya selanjutnya begini, bisakah anak Tuhan itu khawatir? Bisa gak? Bisa khawatir gak? Jangan takut, bisa. Karena kita di manusia. Bisa khawatir? Bisa. Pertanyaan saya selanjutnya, bolehkah kita khawatir? Mulai ragu-ragu kan? Manusia bisa khawatir. Pertanyaan saya selanjutnya, bolehkah anak Tuhan khawatir? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Tahukah saudara dosa kekhawatiran, saudara? Atau dengan kata lain, saudara tahu enggak, khawatir itu dosa, saudara. Mungkin selama ini saudara tidak berpikir, wah Pak, manusiawi kan? Manusia mana yang tidak khawatir? Semua bisa khawatir, tetapi karena Tuhan tidak boleh khawatir. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Kita tidak boleh khawatir, sekalipun kita bisa khawatir. Saudara, waktu saya siapkan ini, saya betul-betul bergumul karena saya paling takut, apalagi ada yang model begini nih. Suruh lihat ulang di YouTube nih, aduh. Betul-betul bergumul, saudara. Di dalam pergumulan saya, saudara, untuk menyiapkan bahan hari ini yang harus saya sampaikan, Tuhan ingatkan saya, pada waktu peristiwa corona itu terjadi. Saudara masih ingat itu corona? Masih ingat itu corona? Dari marga apa dia? Dari marga 19. Ada seorang hamba Tuhan, pertama kali corona ada di Cina dan belum masuk di Indonesia, dan mulai ada gejala-gejala. Beliau dari Surabaya telepon saya, Pak Hendrik, hambanya. Ya, kenapa? Tahu itu corona? Saya guyon aja. Corona, faham apa dia? Ya toh? Bukan, itu virus. Bagaimana menurut Pak Hendrik? Kah dia yang di Surabaya, kan ditanya saya yang di kampung. Pak Hendrik, menurut pendapat Pak Hendrik, bagaimana dengan corona, saudara? Indonesia waktu itu belum ada corona, saudara.
Saya bilang sama dia, corona ini bagian dari try out. Ibu guru tahu itu try out? Latihan soal, saudara. Latihan ujian, saudara. Apa yang diuji, apa yang disoalkan. Seberapa besar kita ini percaya Tuhan lewat sakit penyakit, saudara. Seberapa besar kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Oh ya begitu ya? Iya. Itu bagian dari tryout dari kita anak-anak Tuhan. Untuk menguji kita seberapa besar kita mengenal Dia. Kita tergantung kepada Dia. Dan kita percaya kepada Dia. Dan bagi saya corona itu berkat. Kenapa? Anugerah corona. Kenapa? Saya bisa pergi luar negeri biaya murah, saudara. Iya. Pergi di Israel bayar murah. Sekarang Israel berapa? 2.600 kah? 2.700 kah US dollar? Kalau dikurskan 30-40 juta. Waktu itu saya murah, saudara. Pergi komplit Mesir, Yordania. Waduh, ini kesempatan corona. Pulang dari Israel, besok saya berangkat ke Jepang, saudara. Murah, saudara. Tiket murah, semua murah. Ya tak? Pulang dari Jepang saya pergi di Turki, Eropa dan Asia Kecil. Wah, pergi lihat ini Rasul Paulus punya pelayanan di Efesus. Murah, saudara. Yang menjadi masalah setelah saya pulang, tidak ada yang mau ketemu sama saya. Saudara pikir saya ini pembawa virus kah? Saudara, saya masih ingat pertama kali corona, saudara. Dan Tuhan ingatkan itu. Saya sempat berdiri sini dan saya berbicara tentang Mazmur 91 tentang corona. 1.000 rebah, 10.000 rebah, jangan takut. Betul enggak? Jangan takut. Beberapa minggu kemudian saya dapat telepon dari Surabaya. Mertua saya kena corona. Masih ingat kesaksian saya? Pembantu saya kena corona. 2 suster yang ngerawat mama kena corona. 1 rumah kena corona. Adik ipar saya yang laki-laki kena corona. Pergi di mana-mana pakai oksigen, saudara. Pergi lihat mama yang sakit gendong oksigen, saudara. Pakai. Ya. Kakak ipar perempuan saya kena corona, saudara. 1 rumah kena corona. Saya ngapu, saudara. Pertanyaan saudara, mau pergi atau tidak? Tuhan ingatkan khotbah saya. Mazmur 91. Kekhawatiran mulai menghantui. Bisa khawatir, bisa. Bisa khawatir. Tapi kita tidak boleh khawatir. Percaya akan firman itu. Akhirnya berangkat di sana. Mertua saya meninggal dalam keadaan corona. Setelah betul meninggal 2 minggu kemudian saya tes corona. Bukan corona yang sudah dapat, tapi antibodi yang timbul dalam tubuh saya. Tetapi beberapa bulan kemudian, saudara, Februari 2022, pada waktu saya pasang ring, di situ saya kena corona. Pada waktu corona sudah bebas, kita semua sudah vaksin, justru saya kena corona. Tapi pada waktu corona lagi ganas-ganasnya, Surabaya itu zona hitam, banyak orang meninggal, pasien meninggal di parkiran rumah sakit. Wah, ini tumpuk-tumpuk, ini peti jenazah yang mau dibakar, dikeputi, sudah begitu banyak. Justru saya pikir di Surabaya tidak kena corona, tapi begitu semuanya aman-aman, baru kena corona, ya kan? Tapi minimal begini, pada waktu itu, Alkitab bilang orang yang mengandalkan Tuhan dipelihara Tuhan. Amin. Kita baca ayat dulu, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 bilang begini. Sudah dapat? Sudah. Kalau sudah kita baca. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu.
serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Ini janji firman. Tadi saya bilang ini, khawatir itu dosa. Kenapa itu dosa? Karena orang khawatir merasa dirinya bisa menyelesaikan masalahnya. Orang khawatir tidak percaya Tuhan. Orang khawatir merasa Tuhan tidak mampu menyelesaikan persoalannya. Itu sebabnya dia khawatir. Orang khawatir tidak percaya dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan lebih parah, orang khawatir sulit bahkan tidak bisa mengucap syukur. Itu sebabnya khawatir itu begitu besar dosanya. Kenapa? Kita di gereja mungkin bisa memuji Tuhan, kita bisa nyanyikan lagu yang luar biasa, Tuhan gembalaku yang besar. Tapi persoalannya jika engkau hidup di dalam kekhawatiran, mulut engkau memuji Tuhan, hatimu jauh daripada Tuhan. Sesungguhnya engkau sedang mengingkari kedaulatan dan kuasa Tuhan itu. Orang yang hidup di dalam kekhawatiran tanpa kita sadari, kita sedang melecehkan Tuhan. Khawatir begitu momok yang luar biasa bagi kehidupan kita anak-anak Tuhan. Dan ini menjadi bagian dari kehidupan kita hari-hari. Khawatir itu dosa, saudara. Kenapa dosa, saudara? Karena kita tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya kita ini khawatir. Itu yang pertama. Kenapa khawatir itu dosa? Karena kita tidak mengenal Tuhan kita dengan baik dan benar, saudara. Jika engkau kenal siapa Tuhanmu, kenapa engkau harus khawatir? Kita tidak kenal Tuhan, kita cuma tahu Tuhan. Bibir kita memuji Tuhan, hati kita bilang apa mungkin Dia bisa tolong saya. Kita hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam kekhawatiran terus. Orang yang hidup di dalam kekhawatiran tanpa engkau sadari, engkau sedang bilang gini, Tuhan tidak mampu memelihara saya. Hanya saya yang bisa menjadi jawaban dalam setiap persoalan saya. Itu orang khawatir, itu orang yang dosa. Dia tidak kenal siapa Tuhannya. Saudara, pagi hari ini, mari kita review kembali, saudara. Adakah kita ini mengenal Tuhan kita dengan baik dan benar? Adakah kita kenal betul-betul siapa yang kita sembah, saudara? Sekarang minta sibuk buat Tuhan, Yesus bukan Tuhan lah. Saya bilang saya tidak sekolah itu teologi, saya tidak mengerti. Yang saya tahu bahwa Alkitab bilang Yesus itu Tuhan. Nanti kalau sampai di sana ternyata salah, yang mau bilang apa lagi? Kita percaya Alkitab. Ya kan, kita tidak sekolah. Ya kalau Pak Jip ini kan sekolah dia. Gelarnya sampai S3. Saya juga S3, SD, SMP, Semeang. S juga 3. Iya tak? Lain kayak Pak Jip. Ya kan? Pak Jipin hamba Tuhan Keluaran Petamburan, Keluaran Matawai. Lah kita ini kan hamba Tuhan Kejadian, makanya kalau setiap kali suruh jadwal khotbah kita pilih lutus juga matar. Ya kan? Banyak orang telepon, Pak Hendrik, dorang pikir saya ini pendeta hebat kah? Dorang bertanya yang model begitu. Bagaimana pendapat Pak Hendrik? Saya tidak sekolah itu barang. Jadi yang saya tahu Yesus itu Tuhan ada di Alkitab. Dia bilang begitu kita percaya bongkoan saja. Kalau sampai sana nanti salah bagaimana? Ya nanti urusan nanti yang punya surga Tuhan bukan kau kan? Betul tak? Jangan pikiran praktis saja. Saudara ingat itu yang salib bersama dengan Tuhan Yesus? Masih ingat itu? Ingat kok tidak? Siapa itu? Siapa? Tidak tahu dia nama. Siapa dia nama? Tidak tahu dia nama. Yang jelas penjahat di sampingnya Tuhan Yesus, betul? Tuhan Yesus dia di tengah, penjahat satu kiri, satu kanan, betul? Saudara bisa lihat. Yang satu bilang kalau kau anak-anak kau turun kasih selamat, kau sendiri selamat juga kita. Yang satu bilang gini, kau ini, kalau bahasa sehari-hari, kita ini karena salib sesuai dengan kita punya perbuatan. Bapak rampok, bapak bunuh. Dia ini tidak salah nah. Dia pun dihukum mati. Itu penjahat bilang begini, Tuhan, dia minta diampuni. Tidak. Saya baca Alkitab saya, dia tidak pernah bilang Tuhan ampuni saya, tidak. Dia hanya bilang begini, Tuhan, jika engkau di Firdaus, jangan lupa saya. Betul kok Sonde? Ayat itu bilang begitu kurang lebih pakai bahasa hari-hari. Bapak, kalau orang sabu bilang
Bapak tanah lu kok sudah di Firdaus tuh, lu ingat-ingat beta jo. Ya kan, minimal kalau beta di neraka aku kasih 1 tetes air jubai, begitu kan? Yesus bilang apa? Yesus bilang apa? Hari ini engkau bersama-sama aku di mana? Di Firdaus. Saya mau tanya ini penjahat ini sudah menunjukkan pertobatan. Dia cuma omong sana, kau jangan lupa beta nah. Coba kalau kesurun dia dari salib, kita lihat dia jadi perampok ulang ke sonde. Belum terbukti, tapi pengakuan dia, saudara. Kenapa? Yang punya sorga dia, saudara. Makanya kita ini yang sekolah tidak tamat teologi, mau bibak urus dengan itu barang. Nah. Sudah kita percaya saja, Yesus itu Tuhan. Nanti kalau tak salah, urusan nanti dia yang punya sorga. Ya kan? Kalaupun tak salah, kalaupun nanti tak salah dalam gini. Karena kau percaya sama saya, sudah begini kau masuk sorga sudah. Ayo bagaimana? Ya kan yang punya surga dia nah, tapi saya tidak bicara itu, saya mau bicara tentang khawatir. Lebih jauh berbicara tentang kekhawatiran, saudara. Ada ayat yang perlu dan harus menjadi contoh dan teladan bagi kita, mengingatkan kembali kepada kita. Mungkin selama ini, saudara, mungkin selama ini selalu dan hidup di dalam kekhawatiran, selalu di lingkaran kekhawatiran, akhirnya kita lupa janji Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi minimal pagi hari ini saya mau beritahu, orang yang khawatir itu tanpa engkau sadar, engkau sedang menyangkal kuasa Tuhan. Dan itu dosa. Engkau merasa Tuhan tidak mampu memelihara hidupmu. Padahal kita bilang apa? Serahkan kekhawatiranmu. Karena aku yang memelihara engkau. Orang yang hidup di dalam kekhawatiran, tanpa engkau sadari, engkau sedang menyangkal bahwa Allah tidak mampu untuk menyelesaikan persoalanmu. Lebih jauh Alkitab bilang gini di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-6, saudara. Ayat yang ke-25. Judulnya tentang hal kekhawatiran, saudara. Saya baca Injil Matius. Kalau cari belum ketemu, saya kasih tahu Injil Matius itu ada di Perjanjian Lama sebelum Kejadian. Iku sesat pak. Iku baru sesat. Sebelum Kejadian kulit Alkitab pak, bukan Matius. Oke. Matius pasal ke-6 ayat yang ke-25 judulnya hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-25 dibilang gini, karena itu. Kita mengerti kata karena itu, saudara, agar kita dapat paham dan tidak gagal fokus. Saudara perhatikan ayat di atasnya yang 24. Bahwa Tuhan bilang gini, engkau tidak akan bisa berbakti kepada Tuhan. Dua Tuhan, saudara. Tuhan dan Mamon, saudara. Tidak akan mungkin. Engkau akan mencintai yang satu dan membenci yang lain, saudara. Mamon, saudara. Mamon itu apa sih? Apa sih mamon itu? Mamon itu seringkali identik dengan apa? Harta. Seringkali kita identik dengan uang, saudara. Tahukah saudara bahwa mamon itu juga berbicara begini, segala sesuatu yang engkau khawatirkan itu mamon bagimu. Segala sesuatu yang membuat engkau takut itu mamon. Mamon tidak hanya sekedar bicara tentang harta, rumah, mobil, uang, itu mamon. Tapi segala sesuatu yang membuat engkau khawatir dan membuat engkau kehilangan damai sejahtera, itu mamon dalam hidupmu. Saudara, ayat ini cukup jelas bagi kita, saudara. Supaya apa? Kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah, saudara. Dia suruh kita belajar sama burung di langit. Burung di langit tidak pernah menabur, tapi dipelihara Tuhan. Bukankah kita lebih berharga dari burung di udara itu? Kalau engkau sadar dan engkau tahu siapa Tuhan yang engkau sembah, harusnya kita tidak perlu khawatir. Apalagi hidup di dalam kekhawatiran. Lihat burung, saudara. Tidak pernah menabur, tapi dipelihara Tuhan. Lebih jauh Tuhan ingin lihat itu bunga bakung yang di ladang, yang di padang, saudara. Umurnya cuma sehari, kalau saudara baca baik-baik. Bunga bakung itu umurnya cuma sehari, pagi mekar berbunga, sore layu dan dibakar, saudara. Tapi Alkitab bilang Salomo dalam keindahannya tidak seindah dari bunga bakung itu. Bunga bakung umurnya cuma sehari didandani Tuhan. Umur berapa sekarang? Umur 36. Tidak cukupkah itu menjadi bukti bahwa Allah sanggup memelihara hidupmu? 36 tahun dia pelihara, saudara. Saya 56. Haruskah saya khawatir akan hidup ini? Bukankah selama 56 tahun dia pelihara saya, sampai hari ini dia tetap pelihara. Kalau kita sadar siapa yang kita sembah, seharusnya kita tidak perlu khawatir. Khawatir bisa datang, tapi kita tidak perlu hidup di dalam kekhawatiran. Kita koreksi, apakah benar aku mengenal Tuhanku yang besar dan ajaib itu. Dengarkan saya baik-baik. Perjamuan kudus yang minggu lalu kita adakan, itu bukannya sekedar ritual biasa, saudara. Tapi itu membuktikan, saudara, kalau hidupnya saja dia berikan sama kita. Masakan uang sekolah anakmu dia tidak cukupi. Hidup saja dia berikan. Dia serahkan nyawanya, dia rela tergantung di atas kayu salib. Masa sakit penyakitmu dia tidak mampu untuk menyembuhkan? Kalau engkau sadar itu, kenapa engkau harus khawatir? Kenapa engkau harus takut? Sudahkah kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah dengan baik dan benar? Jika engkau sadar setiap bulan kita adakan perjamuan kudus, itu bukti dia serahkan hidupnya, dia serahkan nyawanya. Kalau hidupnya dan nyawa dia berikan, masakan biaya kontrak rumah dia tidak sanggup mencukupi. Masakan dia tidak sanggup memberkati segala usaha dan pekerjaanmu. Jika engkau sadar itu, perlukah engkau hidup di dalam kekhawatiran? Kenapa kita tidak diberkati? Karena kita selalu melecehkan Tuhan.
Lebih parah, kita merasa Tuhan tidak mampu memelihara hidup kita. Itu sebabnya kita hidup dari khawatir. Sehari khawatir, 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 dan khawatir. Kenapa? Kita merasa Allah yang kita sembah tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini firman Tuhan melihat, lihat burung di udara, tidak pernah menabur, aku pelihara. Pernahkah saudara lihat burung bikin sarang dua? Bikin dua sarang. Saya tidak pernah lihat burung bikin dua sarang. Burung selalu bikin satu sarang. Dia tidak pernah berpikir, sebentar saya mau bikin sarang lagi satu. Untuk apa? Ini sebentar mau musim hujan nih. Atau sebentar ini mau musim panas nih. Kita kumpul ini makanan di dalam gudang. Pernahkah saudara lihat? Dulu saya pedagang sarang burung walet. Walet satu pasang selalu kemana-mana bersama-sama satu pasang. Jantan dan betina. Tapi pada waktu mereka bikin sarang tidak pernah bikin dua, saudara. Satu bikin sarang. Untuk mereka tinggal. Dan saya tidak pernah lihat sarang burung yang di dalamnya ada beras, mungkin ada ulat, persiapan untuk masa paceklik. Tidak ada, saudara. Tidak pernah itu, saudara. Kalau burung di udara dia percaya, dia punya Tuhan, dia punya pencipta yang mampu memelihara hidupnya. Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Kenapa kita begitu takut? Kalau saudara baca di Alkitab, saya sih belum hitung. Cuma pendeta khotbah di sana ya saya percaya saya sudah. Kalau kita tidak hitung ada 365 kali di dalam Alkitab mengatakan jangan takut. Betul kok Pak Pendeta. Oh ini sekolah dia pasti hitung. Hitung kok. Atau sama dengan beta jo, ikut-ikutan Oh saya cari tentang khawatir nih di Alkitab nih. Itu Mbak Google kasih tahu 365 hari. Lalu tanya, Bapak Pendeta hitung kok, beta omong jujur beson hitung. Beta cuma percaya Beta sekalipun dah hitung tapi beta tetap percaya. Ada orang yang sudah hitung pun masih tidak percaya. Mungkin beta tak salah hitung, kok dihitung ulang lagi. Betul saudara. Ciri-ciri orang yang khawatir, kalau dia sudah hitung, dia hitung ulang lagi. Ya toh? Ini orang khawatir saudara. Tanpa saudara sadari itu khawatir. Hitung pulang di rumah, taruh dalam laci dibuka lagi, hitung lagi. Ya doi toh hitung lagi. Ya toh? Dihitung dia keluar pergi di dapur sampai dia pikir lihat. Jangan sampai kota salah. Kau hitung lagi ulang. Ini ciri-ciri orang khawatir. Dia tidak percaya Ya kan? Lah saudara bisa bayangkan kalau lu hitung 365 itu ketakutan di dalam Alkitab, baru sampai ke 120 lu balik ulang dari pertama lah. Terakhir kita pun rambut putih habis gara-gara berhitung. Tapi percaya 365 kali Alkitab bilang jangan takut. Artinya apa? Jangan takut setiap hari. Tuhan yang bilang begini, aku Allah yang memelihara dan mampu memenuhi seluruh kehidupanmu. Dalam 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini, saudara baca Alkitab kok. 3,5 tahun Tuhan Yesus di atas muka bumi dalam pelayanannya. Dia tidak hanya sekedar membangun kehidupan kerohanian masyarakat bangsa Israel. Tidak sekedar berbicara tentang kerajaan sorga, memang itu utama. Dia tidak sekedar berbicara tentang keselamatan. Tapi yang dia lakukan apa? Memberi makan. Berapa orang yang dikasih makan? 9.000. 5.000 yang pertama, 4.000 yang kedua. Betul nggak Pak? 9 nih? Betul. Oh ya, sekolah teologi kok. Itu baru laki-laki Enak gembala yang doktor begini ada gora-gora dia bisa tambah. Gitu. 9.000 dia kasih makan dalam waktu dua waktu yang berbeda, betul? Dia tahu kebutuhan kita, yang sakit dia kasih sembuh. Itu wanita yang pendarahan 12 tahun tuh sembuh sonde.
Sembuh. Lazarus yang mati sudah berapa hari? Berapa hari? 4 hari. Kira-kira mayat ini kalau mayat kau sudah 4 hari dia modal sukar apa? Mungkin semua dia kayak perkadel busuk kok, Sudah lembe habis. Bangkit. Dalam pelayanan Yesus tahu manusia tidak hanya sekedar butuh tentang kerajaan sorga, tapi dia tahu butuh di dalam dunia ini. Dia mau beritahu, kalau hidupnya dia berikan, masa soal makan, minum, pakai, dia tidak mampu memelihara kita. Tapi persoalannya, kita sering kali meragukan Tuhan tanpa kita sadar. Itu sebabnya Alkitab bilang begini, kesusahan sehari cukup sehari, saudara. Kita tidak. Hari ini kita tidak pikir kita punya susah, besok kita pikir, minggu depan kita pikir, bulan depan kita pikir. Bahkan tahun 2024 sekarang orang sudah pikir. Itu yang membuat engkau khawatir. Alkitab bilang susah hari ini sudah cukup 1 hari. Lihat burung, saudara. Jika engkau sadar, hari ini engkau tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Saya tidak tahu berapa umur saudara sampai hari ini. Tapi minimal kalian semua atau jemaat semua sini bukan gentayangan kan? Cubi dulu sakit kosong. Jangan sampai cuma roh-roh semua yang bergentayangan. Semua kita manusia kan? Masih ada daging dan tulang toh. Kalau hari ini engkau ada di tempat ini itu bukti pemeliharaan Tuhan. Saya 56 tahun hidup di dalam dunia ini. Sekalipun dalam perjalanan hidup saya ada naik turun. Tapi yang saya tahu, dia Allah yang bertanggung jawab. Dia Allah yang memelihara hidup. Itu sebabnya saya ada sampai hari ini. Amin. Alkitab bilang begini, supaya engkau tidak khawatir nak. Supaya engkau tidak hidup di dalam ketakutan. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu ditambahkan kepadamu. Bu, tidak ada ibu-ibu di sini. Laki-laki semua kok. Bu, ibu, menyaut nah. Bosong so menyaut tuh beta sinta bagamatar. Bu, supaya jangan khawatir di hari Selasa ada kepercayaan ibu-ibu di sini. Hari Minggu tidak cukup, Bu. Hari Selasa kumpul di sini, kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, saudara. Apalagi Mama Aji suka bikin game nih. Datang kepercayaan ibu-ibu jangan karena game, Tapi minimal saya mau beritahu begini, saudara. Tuhan tahu kebutuhan kita, Bu. Engkau butuh namanya penyegaran rohani. Jangan tunggu pendeta badan besar datang dulu. Jangan tunggu pendeta-pendeta top dulu baru kita bikin KKR penyegaran rohani. Kita butuh dan kita bisa bikin penyegaran rohani. Bu, hari Selasa ada ibu-ibu. Engkau butuh Tuhan. Supaya engkau tidak hidup di dalam kekhawatiran. Pak, kita pinjam dulu istilahnya Pendeta Gilbert Pendeta Gilbert kemarin KKR ya MS Inggris bilang gini, Pak, jawab gini. Soalnya cocok besok cocok. Pak, Pak, saya mau beritahu, engkau butuh ibadah, engkau butuh persekutuan. Pak, hari Rabu ada doa malam di sini. Mari datang bersekutu kepada Tuhan. Bapak Ibu di sini ada persekutuan. Cukup untuk membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan. Supaya apa? Kita tidak hidup di dalam kekhawatiran. Khawatir kalau dipelihara.
Khawatir itu dosa, saudara. Sekali lagi saya mau beringatkan, saudara. Saya ulang sekali lagi. Khawatir itu dosa. Kenapa dosa? Karena dengan kekhawatiran engkau sedang menyangkal pemeliharaan Tuhan. Tanpa kita sadar kita khawatir. Itu yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Itu yang membuat kita tidak bisa melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Kenapa engkau khawatir? Orang yang khawatir itu tandanya orang tidak kenal Tuhan. Karena dia tidak kenal Tuhan, maka mungkin dia bisa percaya kepada Tuhan yang mampu menolong hidupnya. Kalau engkau tidak percaya kepada Tuhan yang mampu menolong hidupnya, bagaimana pertolongan itu bisa sampai kepadamu? Anak muda, oh anak muda, tua semua di sini kak. Anak muda, hari Jumat ada youth di sini. Terasa pemuda di sini, nah cuma orang 10 nah. Kalian so hebat kok, so kuat kok, so ndak perlu Tuhan leko. Kalian butuh Tuhan. Percaya masa depanmu tetap ada, pengharapanmu tidak pernah hilang. Karena dia Allah yang bertanggung jawab, dia Allah yang memelihara hidupmu. Gara-gara putus pacar, sakas masuk di status. Makan son bisa, tidur son bisa. Bapak sutar lalu. Pendeta Gilbert bilang begini, kalau putus pacar bilang selamat tinggal. Dan jangan engkau kembali lagi. Masuk status, Tuhan telah menyediakan yang terbaik untuk hidupku. Begitu. Saya ikut status, galau. Gara-gara putus pacar sampai son datang ibadah pemuda nih. Wih, terlalu. Betul. Dengarkan saya baik-baik. Kalau hidup dan nyawanya dia berikan, masakan kebutuhan hari-harimu dia tidak penuhi? Kenapa engkau begitu takut dan khawatir? Koreksi diri. Sudahkah engkau percaya dia sebagai Tuhan yang mampu menyelamatkan engkau? Hari ini dia bilang, lihat itu burung, lihat itu bunga. Bunga bakung umurnya cuma sehari. Tapi di make up sama Tuhan, bahkan keindahan make upnya lebih indah dari kejayaannya Salomo. Padahal umur cuma 1 hari. Apalagi kita. Dia menyerahkan nyawanya, dia menyerahkan hidupnya bukan untuk burung dan bunga, tapi untuk saudara dan saya. Jika engkau sadar itu, kenapa engkau harus khawatir akan hidup ini? Kenapa engkau khawatir akan makan dan minum? Apa yang engkau pakai? Kenapa engkau begitu takut? Seolah-olah engkau merasa Tuhan tidak mampu menolong engkau. Tanpa engkau sadar seolah-olah engkau bilang Tuhan sih Tuhan. Tapi masalah ini tidak mungkin Tuhan bisa. Kita menjadi orang percaya yang tidak percaya kuasa Tuhan. Kita boleh beribadah, kita boleh menyanyi, kita boleh berdoa, kita boleh menangis dalam penyembahan. Di dalam lingkungan seperti ini. Tapi pada waktu kita di luar dari persekutuan ini. Tanpa kita sadar sikap kelakuan kita. Perbuatan kita sedang menyangkal Tuhan dengan hidup di dalam kekhawatiran. Saudara, pada waktu selesai masa corona, sampai hari ini sudah imbas resesi karena corona itu masih terjadi. Beberapa hari yang lalu, adik ipar saya baru pulang dari Surabaya. Dia bilang Surabaya sepi. Tidak seperti kayak dulu macet kiri kanan. Imbas dari corona masih terjadi sampai hari ini.
Saya teringat betul, saudara. Pada waktu pertama kali kita mulai membangun gereja ini, saudara, itu masih dalam tahap-tahap resesi corona, saudara. Pada waktu beban itu ada, saudara. Adakah engkau percaya bahwa Allah itu sanggup? Kita sering bilang Allah kita kaya, Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Tapi pada waktu kita merenovasi gereja ini, adakah kita berani melangkah ke depan, mempercayai tanpa harus ada kekhawatiran? Tapi saya mau beritahu, sampai gereja ini selesai, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia selalu memelihara, Dia selalu mencukupkan. Tidak hanya cukup, bahkan lebih daripada cukup. Apakah itu tidak cukup untuk membuktikan bagi kita bahwa Dia Allah yang sanggup memelihara hidup kita? Kalau engkau sadar itu, kenapa engkau harus khawatir? Kenapa engkau harus takut? Sekali lagi, nyawa Dia berikan, hidup Dia berikan. Masa hanya soal makan, minum, pakai kita khawatir, kita tidak percaya? Dia Allah yang selalu memperhatikan hidup kita. Amin. Amin.